As your presence falls, I am drowned in your love. Immerse me into the deep. I will go with you. Submerge my feet to my head in all of you. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat hari Minggu, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan di minggu yang pertama, di bulan yang baru ini. Kita boleh kembali beribadah dengan penuh sukacita. Dan kita bersyukur Tuhan Yesus masih pelihara hidup kita semua. Dan Bapak Ibu Saudara boleh mengikuti ibadah ini secara online melalui medsos saudara masing-masing dan juga melalui radio Proskuneo 105,8 FM. Baik Bapak Ibu Saudaraku, siapkan hatimu, kita akan satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami naikkan segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan sungguh layak bagi Engkau Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Tuhan Yesus sudah kerjakan. Bahkan Tuhan Yesus sementara merancangkan dalam hidup kami. Apapun itu Tuhan, kami yakin dan percaya sungguh baik dan sempurna adanya Bapa. Untuk itu pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh merindukan Engkau Tuhan. Kami merindukan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus yang manis, Engkau mengalir bersama kami saat ini kami Tuhan. Mari mengalir bersama kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Sebelum kami menaikkan pujian dan penyembahan kami kepadamu, kami berdoa dan kami bersatu hati Bapa. Apabila ada kuasa-kuasa di luar Engkau Tuhan yang mau mencoba-coba mengganggu jalannya ibadah kami pada saat ini, kami berdoa, kami bersatu hati, kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Pagar perlindungan-Mu sempurna atas kami semua saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya ibadah kami menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan sungguh layak bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Lagi dengan penuh iman kita mau nyanyikan pujian ini, katakan. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap,
Kau berkata jangan takut. Kau berkata jangan takut, Kau beriku kemenangan. Lambaikan tangan dan katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. semua jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dan katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak tak pernah Engkau ingkari janji-Mu Tuhan. Amin. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Lagi Allahku dengan penuh iman yang kita mau katakan, setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Oh benar Tuhan Yesus, kasih setia-Mu dalam hidup kami sungguh terbukti Tuhan. Dan saat ini kami mau lebih lagi bersuka cita di dalam Engkau. Semua jemaat Tuhan yang rindu bersuka cita di dalam Tuhan bersama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi Dan gunung-gunung bergoncang, beranjak, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi Kasih dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. oh haleluya. Haleluya. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Saudara yang akan memberikan persembahan bisa menjalankan persembahan saudara di rumah dan dapat dikumpulkan bila kita sudah sama-sama kembali beribadah di gereja, atau saudara dapat mentransfer di nomor rekening yang telah ditampilkan pada awal ibadah dan pada akhir ibadah nanti. Sebelum kita memberi, mari tundukkan kepala kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Amin Tuhan Yesus. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan, buat cinta Tuhan, buat Amin, kasih amin, Tuhan, Yesus. rahmat Tuhan yang selalu baru Tuhan curahkan dalam hidup Amin, kami. amin. Terima kasih buat berkat-berkat Tuhan yang Engkau berkati kami Tuhan di sepanjang hari. Iya, Terima Tuhan kasih Tuhan, sekarang kami akan memberikan persembahan. Engkau memberkati setiap persembahan yang Amin, akan diberikan haleluya, umat-Mu, biar dapat dipakai untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Jemaat boleh memberi yang terbaik sambil kita siapkan hati kita.
banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang kami perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Nyanyikan. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami nyanyikan syukur kami. Ku bersyukur Bapa ya Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Engkau yang bersyukur sama Tuhan, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama dari awal katakan pujian ini. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku ya Tuhan. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Engkau mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Amin Tuhan. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Yang bersyukur sama Tuhan, angkat tanganmu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, bersyukur Tuhan ya buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami nyanyikan syukur kami. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan, kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa ya Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kasih setia di dalam hidup umat-Mu Tuhan. Ku bersyukur, kami nyanyikan syukur kami. Ku bersyukur Bapa ya Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu
di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Umat Tuhan yang bersyukur sama Tuhan, boleh buka kedua tanganmu, jemaat Tuhan, katakan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu, Yesus. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Nyanyikan dengan imanmu, katakan tak ada lembah kelam. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Dan hatiku Tuhan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Katakan, Kaulah Yesus Tuhan kami. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kami percaya Tuhan. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Sambil buka tanganmu, jemaat Tuhan, katakan, ku bersyukur Bapa ya Tuhan. Ini ungkapan syukur kami. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami nyanyikan syukur kami. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan ya Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur lagi, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Engkau yang bersyukur sama Tuhan, mari mulai sembah Tuhan. Katakan, kami bersyukur. Kami bersyukur buat pemeliharaanmu. Kami bersyukur buat cintamu. Kami bersyukur buat rahmat-Mu yang baru dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami nyanyikan syukur kami. Kami nyanyikan syukur kami Tuhan. Haleluya. Kami tidak dapat berjalan sendirian. Kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kami mau katakan, Engkau baik bagi umat-Mu Tuhan. Haleluya. Mari naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Engkau yang merasakan pemeliharaan Tuhan. Buka mulut-Mu, kita sembah Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Kami menikmati pertolongan
luar biasa Tuhan, yang tidak pernah habis-habisnya. Tolong kami. Haleluya, haleluya. Kami percaya syukur bagimu Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan. Kami nyanyikan syukur kami Tuhan. Yesus Tuhan. Kami nyanyikan syukur kami bagimu. Amin. Haleluya. Amin. Segenap hidup kami mau menyembahmu. Oh, amin Tuhan. Segenap mulut kami mau mengucap syukur buat pemeliharaanmu Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih karena kami merasa kalau kami dicintai Tuhan. Amin Yesus. Amin. Engkau ada di dalam kami dan menyertai setiap langkah kehidupan Amin kami. Yesus. Amin Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan bagi kami. Oh, haleluya Tuhan. Sebab itu kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Haleluya. Kami bersyukur, Oh Yesus. kami bersyukur. Ya Tuhan. Tuhan, Ya Yesus. Kau baik di setiap waktu. Oh, amin Tuhan. You are good all the time. Amin Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu ya Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di rumah katakan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu ya Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sambil angkat tangan tinggi-tinggi katakan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Dan kami sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu, katakan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu ya Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Lagi bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Lagi selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya.
Memang benar Tuhan, bahwa Engkaulah yang patut kami sembah. Amin Tuhan. Sebab Engkau adalah Tuhan dan Allah kami yang hidup. Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur pada saat ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini untuk kami bersekutu kembali bersama dengan Engkau. Kami percaya bahwa semua kami yang mengikuti akan ibadah ini, semua kami pasti akan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Sebab sesuai dengan firman Tuhan, bahwa orang yang mencari Tuhan dengan kesungguhan hati tidak akan pernah kehilangan upahnya. Kami percaya semua kami diberkati Tuhan, dan Engkau ada bersama dengan kami. Kami berterima kasih bahwa kami sudah memuji, memuliakan, menyembah Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan bertata di atas pujian umat Tuhan. Oleh karena itu kami percaya juga bahwa Engkau sungguh dekat dan bersama dengan kami. Dan Engkau siap memberkati kami, bahkan lewat firman-Mu yang akan kami dengar bersama, akan memberikan kepada kami kekuatan yang baru, membawa kami untuk semakin mengerti akan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu dan sembunyikan hamba-Mu di belakang salib kemuliaan-Mu, agar semua yang ada pada Tuhan itulah yang nampak bagi kami semua. Kemuliaan, kehormatan hanya bagi Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu dan selamat kita beribadah lagi pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema khotbah saya pada pagi hari ini yaitu bertahan di masa yang sulit. Bertahan di masa yang sulit. Saudara-saudara, itulah sebabnya mari kita akan membaca dan merenungkan sebuah peristiwa yang pernah terjadi dan itu ditulis di dalam Alkitab. Kita akan baca di dalam Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Pada masa para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek dan nama istrinya Naomi, nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yaitu Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan keduanya, kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan memperhatikan anaknya, umatnya, dan memberikan makanan kepada mereka. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membaca akan peristiwa ini, saya bisa mengambil sebuah kesimpulan kisah awal dari pengungsian dari keluarga Elimelek dan Naomi ini dengan mengambil sebuah kalimat seperti ini. Inilah sebuah pengungsian yang tragis. Sebuah pengungsian yang tragis. Kenapa demikian saudara-saudara? Karena ketika terjadi bala kelaparan di tanah Israel termasuk di Betlehem Yehuda, maka Elimelek sebagai kepala keluarga, sebagai orang
yang bertanggung jawab dalam sebuah keluarga, dia membawa keluarganya, yaitu istri yang bernama Naomi dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Mereka pergi mengungsi ke tanah Moab dengan maksud supaya mereka tidak kelaparan kalau mereka berada di tanah Moab. Maksud hati untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Tetapi firman Tuhan mencatat bahwa bukan hidup yang lebih baik yang mereka dapatkan, tetapi kematian. Hanya dalam kurun waktu 10 tahun saudara, maka 3 anggota keluarga mati di tanah Moab. Saudara-saudara, dan yang mati pertama adalah kepala keluarga itu sendiri. Itulah Elimelek. Kepala keluarga yang merupakan andalan dari sebuah keluarga. Dan Elimelek meninggal di tanah Moab. Kemudian sesudah itu, setelah kedua anaknya itu menikah dengan perempuan Moab, maka diceritakan atau dituliskan di dalam Alkitab bahwa kedua anaknya pun itu meninggal sebagai generasi penerus dari keluarga tersebut. Saudara bisa bayangkan, bukankah ini sebuah pengungsian yang tragis? Maksud hati untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, supaya mereka tidak mati kelaparan di daerah mereka, di negeri mereka. Sehingga mereka mengungsi di sebuah negeri, yaitu negeri Moab. Tetapi ternyata yang mereka dapatkan bukan kehidupan, tetapi kematian sebagian besar keluarga mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat bahwa sekilas terlihat dari sudut pandang manusia apa yang mereka lakukan, apa yang diambil oleh Elimelek itu adalah sebuah tindakan yang tepat dari sudut pandang manusia. Kalau sekilas terlihat dari sudut pandang manusia, apa yang tindakan yang diambil oleh keluarga ini, oleh Elimelek sebagai pimpinan keluarga itu adalah sebuah tindakan yang bertanggung jawab untuk menyelamatkan keluarga mereka. Tetapi saudara, nyatanya tidak seperti itu. Saudara, karena kalau kita belajar firman Tuhan, maka dilihat dari sudut pandang Tuhan, dilihat dari sudut pandang dari kehendak Tuhan, itu tidak tepat saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa demikian? Tindakan Elimelek dan keluarga itu melanggar akan perintah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita mempelajari akan Alkitab, maka kita bisa mengetahui bahwa di dalam hukum Tuhan, hukum Taurat yang diberikan Allah kepada Musa untuk umat Israel, dan ini berlaku sampai pada masa hakim-hakim, berlaku sampai pada masa di mana keluarga Elimelek dan Naomi itu hidup. Dan di dalam hukum Taurat, kitab Taurat, hukum Tuhan, bahwa Tuhan melarang orang-orang Israel untuk menjalin hubungan dengan orang-orang kafir, termasuk oleh bangsa Moab, dengan bangsa Moab. Kita bisa baca di dalam Ulangan 23, kita tidak, nanti saudara baca saja di rumah ya, dalam Ulangan 23 itu tertulis. Dan di beberapa catatan Alkitab di dalam kitab Bilangan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kitab Taurat juga tertulis bahwa di dalam sejarah bahwa bangsa Israel sejak mereka keluar dari tanah Mesir, di situ disampaikan bahwa bangsa Moab itu sebenarnya adalah bangsa atau musuh bebuyutan dari bangsa Israel. Bangsa Moab juga itu tidak menghendaki kehadiran dari bangsa Israel untuk masuk di tanah Kanaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya Tuhan melarang bahwa bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan
itu berhubungan dengan bangsa-bangsa kafir, khususnya bangsa Moab pada saat itu yang sama sekali tidak menghendaki bangsa Israel berada di tanah Kanaan. Firman Tuhan juga melarang bahwa anak-anak orang Israel itu tidak boleh kawin dengan anak-anak dari bangsa kafir. Saudara-saudara, tetapi kalau kita melihat tindakan Elimelek dan keluarganya, itu adalah sebuah tindakan yang melanggar hukum Taurat, melanggar kitab Taurat, melanggar hukum Tuhan. Itulah sebabnya tindakan yang mereka ambil itu adalah merupakan tindakan yang tidak tepat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana mungkin mereka mencari kehidupan di negeri kafir? Bagaimana mungkin mereka mencari kehidupan di negeri, di tempat di mana bangsa itu menyembah berhala? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Elimelek dan keluarganya, peristiwa yang mereka lakukan adalah sebuah peristiwa di mana firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita menghadapi keadaan yang sulit, ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit, maka jangan karena kita mau cepat-cepat keluar dari kesulitan, maka kemudian kita mengambil jalan pintas, apalagi dengan cara-cara yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan mau mengajar kepada kita dari sebuah kehidupan Elimelek kan yang tidak tepat, sehingga peristiwa itu ditulis dalam Alkitab agar supaya kita tahu bahwa ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit, kita menghadapi masa-masa yang sukar seperti yang kita alami sekarang ini, saudara-saudara, jangan kita cepat-cepat mau keluar dari kesulitan sehingga kita mengambil jalan yang pintas, cara-cara yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, karena memang kenyataannya ada banyak orang Kristen, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kepada Kristus, kepada Allah yang Maha Kuasa, tetapi mereka tidak tahan ketika mereka hidup susah. Demi gengsi, demi mempertahankan status sosial mereka, supaya mereka cepat-cepat keluar dari masa yang sulit, kemudian mereka melegalkan segala cara, menggunakan cara-cara duniawi, cara-cara yang melenceng dari firman Tuhan. Dan saudara-saudara, kenyataannya orang-orang yang selalu mengambil jalan pintas, mengambil cara-cara yang tidak benar, mengambil cara-cara yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu akan berakibat, saudara, masalah bukan cepat terselesaikan, tetapi justru masalah menjadi lebih pelik, masalah menjadi lebih berat, dan banyak akhirnya yang mengalami kehancuran dalam kehidupan. Contohnya keluarga Elimelek, terlalu cepat, terlalu gegabah untuk mengambil keputusan tanpa melibatkan Tuhan, tanpa berpedoman pada apa sebenarnya yang Tuhan mau, firman Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu saudara-saudara, ada 3 hal yang firman Tuhan mau ingatkan kepada kita semua lewat peristiwa dari keluarga Elimelek dan Naomi.
Saudara, hal yang pertama yang firman Tuhan mau ingatkan kepada kita, bahwa Tuhan berdaulat atas hidup manusia. Tuhan berdaulat atas setiap peristiwa yang terjadi di atas bumi ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kelaparan yang terjadi di tanah Israel, sebenarnya itu adalah merupakan sebuah peristiwa di mana orang-orang Israel tahu bahwa kalau terjadi bala kelaparan, salah satunya bala kelaparan, maka itu berarti bahwa Tuhan sedang mengingatkan mereka dari dosa. Dengan kata lain, bahwa itu adalah hukuman Tuhan bagi mereka. Saudara-saudara, jadi kelaparan yang terjadi itu adalah kedaulatan Allah untuk mengingatkan umatnya pada saat itu atas dosa-dosa mereka, atas kebobrokan rohani, atas kebobrokan moral mereka. Saudara, di dalam Hakim-Hakim pasal 21 ayat 25, di situ jelas firman Tuhan mengatakan, pada zaman itu, pada zaman di mana Elimelek dan Naomi itu hidup, itu memang tidak ada raja di antara orang Israel. Nah, saudara perhatikan firman Tuhan berikutnya. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Saudara perhatikan. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Saudara, kalau satu bangsa melakukan perbuatan-perbuatan atau tindakan yang bagi dia itu benar, tidak peduli apakah itu perbuatan jahat, apakah itu perbuatan-perbuatan kenajisan, tetapi kalau menurut pandangannya itu adalah benar, maka dia akan lakukan. Kira-kira seperti apa bangsa itu? Tidak ada standar lagi, standar kebenaran yang mereka gunakan untuk sebuah tindakan atau perbuatan. Karena setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hukum Tuhan sudah tidak berlaku lagi bagi mereka. Padahal hukum Tuhan itu merupakan standar hidup bagi umat Israel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itulah sebabnya kedaulatan Allah berlaku atas umat Tuhan pada saat itu. Saudara, pandemi COVID-19 pada saat ini, saya tidak mengatakan bahwa pandemik itu terjadi karena akibat dosa manusia. Saya tidak mengatakan demikian. Tetapi saya begitu yakin, bahkan tentu kita semua itu yakin bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Sekali lagi, tidak ada sesuatu yang terjadi di atas bumi ini tanpa seizin Tuhan. Karena Tuhan berdaulat atas hidup manusia. Tuhan berdaulat atas bumi ini. Dan kalau itu Tuhan izinkan terjadi, maka itu berarti ada maksud Tuhan atas manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena Tuhan berdaulat atas hidup saya, hidup saudara, Tuhan berdaulat atas bumi ini, maka saudara-saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka situasi apapun yang terjadi dalam hidup kita, situasi apapun yang terjadi di dunia ini, mari yang bisa kita lakukan adalah kita mohon belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan bisa memulihkan hidup kita. Kita mohon belas kasihan Tuhan, kita mohon kasih karunia-Nya untuk bisa memulihkan keadaan bangsa kita, untuk dapat memulihkan juga bangsa-bangsa. Hanya itu yang bisa kita lakukan, sebab kita
tidak bisa melawan kedaulatan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kita harus sadar bahwa situasi apapun yang terjadi di atas bumi ini, situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sebenarnya juga Tuhan sedang mengingatkan kepada kita semua atas nubuatan-nubuatan yang sudah tertulis di dalam Alkitab, yang sudah tertulis dalam firman Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 17, firman Tuhan berkata, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dunia ini tidak ada yang kekal. Saudara-saudara, bahkan di dalam 2 Korintus 4 ayat 18b, firman Tuhan katakan bahwa yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Selama kita bisa melihat keadaan dengan kasat mata, dengan mata kita, saudara-saudara, maka apa yang bisa kita lihat itu hanya sementara. Itu tidak kekal. Kita bisa saling melihat satu dengan yang lain. Itu sebabnya manusia pun hidup di dunia ini tidak kekal. Kita melihat bangunan megah yang ada di dunia ini, itu pun tidak kekal. Semua yang terlihat dengan kasat mata, itu semuanya hanya sementara. Karena firman Tuhan jelas mengatakan, dan dunia ini sedang lenyap, bukan akan tetapi sedang lenyap. Dan yang tidak kelihatan adalah kekal. Apa yang tidak kelihatan? Saya selalu mengatakan, yang tidak kelihatan itulah yang ada di dalam kita. Roh dan jiwa kita. Itulah yang akan kekal. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, orang yang melakukan kehendak Allah, maka dia akan tetap hidup selama-lamanya. Dia tidak binasa, tetapi dia akan hidup selama-lamanya berserta dengan Allah pencipta, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan berdaulat atas hidup manusia. Tuhan berdaulat atas peristiwa yang terjadi di dunia ini. Dan sekali lagi kalau saya mau katakan bahwa Tuhan mau menyadarkan kita bahwa situasi-situasi yang terjadi, bahkan fenomena alam yang terjadi di dunia ini yang kelihatannya sudah mulai semakin aneh-aneh, saudara. Sebenarnya itulah pertanda bahwa kesudahan dunia ini semakin dekat, di mana kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua tidak lama lagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itulah sebabnya yang bisa kita lakukan sebagai orang percaya. Kita mohon selalu kasih karunia Tuhan, belas kasihan Allah untuk menolong kita dan memulihkan keadaan kita, memulihkan bangsa kita. Itu hal yang pertama. Dan hal yang kedua, saudara-saudara, ketika kita berada pada masa yang sulit, firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita, posisikan Tuhan selalu di atas segala-galanya. Posisikan Tuhan, posisikan Yesus di atas segala-galanya. Di atas ego kita, posisikan Yesus di atas gengsi kita, saudara-saudara. Jangan karena kita berada pada masa-masa yang sulit, kemudian kita dengan gegabah bertindak, gegabah kita mengambil keputusan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, seperti Elimelek ketika terjadi bala kelaparan, dia bukannya mengintrospeksi diri, bukannya dia bergantung kepada Tuhan, tetapi dia cepat-cepat mengambil keputusan. Seperti apa yang dia pikirkan itu benar, itulah yang dia lakukan.
tanpa berpedoman pada kehendak Tuhan, tanpa melibatkan Tuhan. Dia bertindak apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Saudara-saudara, padahal saudara, nama Elimelek itu artinya Allah adalah raja. Allah adalah raja. Tetapi saudara-saudara, kenyataannya Elimelek tidak mempercayakan kehidupan keluarganya kepada Allah yang adalah raja. Raja itu berarti bahwa dia tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya untuk mengalami hal-hal yang akan mencelakakan, yang membinasakan dia. Elimelek pada kenyataannya tidak percaya bahwa dalam situasi apapun Allah mengontrol kehidupannya, mengontrol keluarganya, dan berkuasa untuk menolong dia. Dia hanya menggunakan nama saja. Allah adalah raja. Tetapi kenyataannya dia tidak menggunakan Allahnya itu sebagai raja yang menolong dia dalam situasi yang sulit. Saudara-saudara, ada banyak orang Kristen mengaku pengikut Kristus. Saudara, sekali lagi ada banyak orang Kristen yang mengaku pengikut Kristus, tetapi pada kenyataannya kata-katanya, perilaku hidupnya, perbuatan-perbuatannya tidak mencerminkan dia sebagai pengikut Kristus. Hidup tidak seperti apa yang Yesus kehendaki. Saudara, begitu banyak orang Kristen sama seperti Elimelek, hanya untung nama saja, pengikut Kristus, tetapi kenyataannya tidak mencerminkan dia sebagai pengikut Kristus. Ini sangat disayangkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memposisikan Tuhan di atas segala-galanya, itu berarti kita selalu mohon hikmat Tuhan agar kita tidak salah mengambil keputusan ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami masa-masa yang sulit. Saudara-saudara, memposisikan Tuhan di atas segala-galanya itu berarti menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dalam hidup kita. Saudara-saudara, inilah standar kebenaran di dalam hidup kita ketika kita mengalami masa-masa yang sulit. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya hal yang kedua yang firman Tuhan mau ingatkan kepada kita. Posisikan Tuhan senantiasa di atas segala-galanya, di atas ego kita, di atas gengsi kita. Saudara, dan kemudian hal yang ketiga, ketika kita berada pada masa yang sulit, firman Tuhan mau mengingatkan kita bahwa Allah selalu peduli atas kehidupan kita, anak-anaknya. Allah selalu peduli atas setiap kehidupan kita yang mengalami masalah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menelusuri kisah ini, saudara, kisah Elimelek dan keluarganya, Naomi dan keluarganya, saudara, maka kita akan melihat, saudara, kalau kita baca seterusnya, maka kita akan melihat sekalipun kehidupan Naomi itu sempat mengalami lika-liku kehidupan yang tragis, tetapi pada akhirnya kehidupan Naomi dipulihkan oleh Tuhan. Coba saudara perhatikan. Naomi itu sempat mengalami lika-liku kehidupan yang tragis. Tetapi firman Tuhan mencatat pada akhirnya Tuhan pulihkan Naomi melalui anak mantunya, saudara, Rut yang orang Moab itu. Saudara-saudara, kenapa demikian? Oleh karena Naomi, istri dari Elimelek, sekalipun dia berada dalam lingkaran kehidupan keluarga yang gagal, saudara,
Tetapi saudara ingat, tetapi dia tidak pernah kehilangan imannya kepada Tuhan. Naomi tidak pernah kehilangan imannya kepada Tuhan. Itulah sesuatu yang luar biasa bagi Naomi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu bisa kita lihat dari kata-kata Rut, saudara. Kata-kata Rut yang ketika Naomi suruh kembali, tetap tinggal di Moab, dan Naomi akan kembali ke Bethlehem Yehuda, ke tempat kelahirannya. Maka kata-kata Rut, saudara, di dalam Rut pasal 1 ayat 16 sampai ayat 17, kata-kata Rut seperti ini. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kata-kata Rut ini kita bisa melihat bahwa Naomi pasti telah menceritakan tentang Allahnya yang dia percayai. Tidak mungkin Rut yang orang Moab yang tidak percaya kepada Allah dari Naomi, kemudian dia bisa percaya kepada Allah yang disembah oleh Naomi. Kalau bukan Naomi pernah menceritakan, bahkan selalu menceritakan tentang Allah mereka kepada Rut, sehingga Rut bisa sungguh percaya kepada Allah. Saudara-saudara, Naomi telah mengambil sebuah komitmen yang sangat beresiko karena kepercayaannya kepada Allah yang disembah oleh Naomi. Maka dia bisa berkomitmen sekalipun harus beresiko. Dia harus berpisah, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan Moab. Mungkin saja keluarganya membenci dia. Keluarganya mungkin tidak percaya kenapa Rut itu bisa mengambil keputusan yang konyol, harus mengikuti mertuanya. Sedangkan dia adalah perempuan tua yang sudah tidak punya apa-apa lagi. Sudah tidak punya suami, tidak punya anak. Apa yang diharapkan dari Naomi? Di Bethlehem itu juga Naomi sudah tidak punya apa-apa. Ini sebuah keputusan yang tidak masuk akal. Tetapi inilah yang terjadi. Rut karena imannya kepada Allah yang sudah diceritakan oleh Naomi, maka dia sungguh percaya kepada Allah dengan luar biasa. Sehingga dia berkata, dimanapun engkau berada, aku pun akan berada. Dimanapun engkau dikuburkan, di situ juga aku akan dikuburkan. Hanya maut yang bisa memisahkan dia dengan Naomi. Luar biasa, saudara. Dan kemudian saudara-saudara, selain Naomi tidak pernah kehilangan imannya kepada Tuhan, sekalipun dia berada dalam lingkaran kehidupan keluarga yang gagal, tetapi dia tidak pernah kehilangan imannya. Maka itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dan kemudian tindakan yang kedua, Naomi kembali ke Bethlehem. Kembali ke Bethlehem, ke tanah perjanjian. Yang sebelumnya dia tinggalkan tanah perjanjian itu, pergi ke negeri kafir, pergi ke Moab. Dan sekarang dia kembali ke Bethlehem. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya firman Allah mencatat bahwa apa yang tidak pernah dibayangkan oleh Naomi, sama seperti firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah timbul dari dalam hati, itulah yang disediakan Allah bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Luar biasa, saudara. Itu berarti bahwa Allah selalu peduli atas setiap masalah dari anak-anaknya.
yang tetap memiliki iman dalam situasi apapun. Tuhan tahu memberikan yang terbaik kepada setiap orang yang sungguh-sungguh memiliki iman dan yang mau menceritakan akan kebaikan-kebaikan dan kemahakuasaan Allah. Saudara-saudara, dan firman Tuhan itu digenapkan. Bahwa iman kepada Allah, iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Roma 1 ayat 17. Firman Tuhan berkata, sebab di dalamnya, di dalam Injil, di dalam firman Tuhan, itu nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara-saudara, itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara-saudara, saudara dan saya hidup itu bukan hanya dari makanan, tetapi dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan memberikan kita kehidupan. Bukan saja kehidupan di dunia yang sementara ini, tetapi kehidupan yang akan datang. Kehidupan yang kekal selama-lamanya dalam kemuliaan Allah, dalam kerajaannya, kerajaan sorga. Itulah yang menjadi pengharapan kita. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Sekali lagi saudara-saudara, lewat peristiwa Elimelek Naomi ini, maka Tuhan mengingatkan bahwa Allah berdaulat atas hidup manusia dan atas setiap masalah yang kita alami. Setiap apa yang terjadi di dunia ini. Itulah sebabnya kita hanya mohon kasih karunia Tuhan untuk bisa memulihkan keadaan kita. Dan yang kedua, posisikan Tuhan selalu di atas segala-galanya, apapun masalah yang kita hadapi. Dan yang ketiga, Allah selalu peduli atas setiap masalah dari anak-anaknya. Sepanjang kita memiliki iman dan memiliki tindakan untuk melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mari kita menyanyikan satu pujian sambil kita merenungkan akan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan selalu setia dengan kita. Sebab Tuhan tidak pernah mengingkari setiap firman yang sudah Dia sampaikan. Tetapi kitalah yang tidak setia kepada Tuhan.
Kitalah yang selalu melupakan Tuhan. Ya, Tuhan. Tetapi Tuhan adalah Allah yang setia. Ya, Yesus. Dia sudah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, manusia berdosa. Dia bertanggung jawab atas setiap orang yang sudah menjadi anak-anaknya, yang sudah menjadi umatnya. Dia bertanggung jawab atas hidupmu. Dia bertanggung jawab atas setiap masalah yang kita hadapi. Ya Tuhan. Sekalipun mungkin kita pernah salah melangkah, saudara. Oh Tuhan Yesus. Kita harus mengakui seringkali kita salah melangkah. Kita juga mungkin kita pernah salah mengambil sebuah keputusan. Banyak kali kita mengambil jalan pintas untuk cepat keluar dari masalah yang kita hadapi. Kita melakukan apa yang benar menurut pandangan kita, bukan pandangan Tuhan. Saudara-saudara, tetapi ada banyak orang yang melakukan hal ini. Pada akhirnya dia mengalami sesuatu tidak seperti apa yang dia harapkan ketika dia mengambil keputusan yang salah itu. Tetapi itulah caranya Tuhan. Dia tetap mengasihi kita. Dia tidak pernah biarkan kita. Karena itu saudara-saudara, sekali lagi firman Tuhan mau mengingatkan kita bahwa dia selalu peduli dalam kehidupan kita, apapun yang kita alami. Ketika kita mau bertobat dan kembali kepada Tuhan, maka dia pasti pulihkan kita. Dia pasti akan memberikan yang terbaik atas hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesulit apapun kehidupan saudara, ketika engkau masih memiliki iman, sekalipun sebesar biji sesawi, kata Tuhan Yesus, tetapi Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar. Kesulitan masa yang susah seperti apapun, sebesar gunung, tidak ada perkara yang mustahil untuk Tuhan menyelesaikan itu. Karena Tuhan peduli atas hidup kita. Haleluya. Firman-Mu sudah selesai disampaikan. Biarlah Roh Kudus sendiri akan bekerja dalam hidup kami, Tuhan. Akan memulihkan kami. Memberikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk kami tetap bertahan dalam situasi-situasi yang mungkin sangat tidak menyenangkan. Situasi yang sulit. Tetapi kami tetap mempertahankan iman kami kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa Allah peduli atas hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, terima kasih Bapak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Namun sebelumnya mari kita serahkan persekutuan kita selanjutnya. Persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik. Amin, dalam nama Yesus. Engkau adalah Allah yang setia. Yang akan selalu memberikan kepada kami kekuatan. Yang akan menopang kami. Amin, amin Tuhan. Ketika kami tergeletak, Tuhan akan mengangkat kami kembali. Tuhan akan memulihkan kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan atas hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Sucikan kami umat Tuhan. Kuduskan hamba-Mu Tuhan, agar kami boleh merasakan persekutuan yang indah dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, urapi kami semua. Saudara-saudara yang ada di rumah, biarlah semua kami mengalami persekutuan yang indah dengan Tuhan. Amin, amin. Ketika kita masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Kita menyanyikan pujian. Telah kulihat bukti kasih-Mu
Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Saya jemput kita bangkit berdiri. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Angkat roti yang ada di tangan kanan saudara. Roti ini melambangkan tubuhnya yang hancur. Ya Tuhan. Dia rela melakukan semuanya itu oleh karena Dia mengasihi semua manusia berdosa, termasuk saudara dan saya. Karena itu hargai pengorbanan Kristus dan dengarlah akan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkat cawan yang berada di tangan kananmu. Cawan ini menggambarkan darah Kristus yang sudah tercurah bagi kita. Darah yang suci, darah yang tidak berdosa. Tetapi Dia rela mencurahkan untuk menghapus setiap dosa-dosa manusia. Segala kejahatan kita disucikan dan dosa kita diampuni oleh darah Kristus. Penebusannya atas kita manusia sempurna adanya. Dengarlah akan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ya Tuhan. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya, dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Syukur bagi Saudara, mari kita sembah Yesus. Terima kasih buat pengorbanan. Agungkan Dia.
muliakan Dia. Haleluya. Terima kasih buat karya-Mu yang besar dalam hidup kami. Kau selamatkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Kau Terima tebus kasih. hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tubuh dan darah-Mu sudah menyatu dalam hidup kami. Sampailah kami pada kebenaran firman-Mu, Oh, haleluya Tuhan. bahwa kami ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kami. Ya, Tuhan. Kami menyatu dengan Engkau. Ya Tuhan. Amin. Tidak ada satu apapun yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Karena Engkau adalah Allah yang setia. Ya Tuhan Yesus. Pengorbanan-Mu sempurna atas hidup Amin, kami. amin Tuhan. Itulah sebabnya kami selalu mau berkomitmen sampai akhir hidup kami. Kami akan tetap menyembah Tuhan Allah kami dalam Yesus Kristus. Kami akan tetap setia. Yes. Amin. Kami akan mempermuliakan Tuhan. Nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Masalah boleh kami alami, Oh Yesus Tuhan. tetapi itu tidak akan membuat kami terpisah dari kasih benar. Kristus. Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kiranya Amin, haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Lagi dengan iman kita katakan haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami sungguh percaya Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami yang maha kuasa. Ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang berlimpah dengan kasih karunia. Amin, amin. Itulah sebabnya tidak salah kalau kami mohon akan berkat Tuhan atas kami. Yesus. Karena kami percaya Engkau adalah sumber berkat itu. Amin Tuhan. Tidak ada yang salah kalau kami mohon perlindungan Tuhan atas setiap langkah hidup kami. Amin. Amin. Karena Tuhan adalah perlindungan yang sempurna. Amin. Tidak salah kalau kami mohon supaya kami tidak sakit. Sebab Engkau adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Yesus Tuhan. Namun segala sesuatu adalah dalam kedaulatan Tuhan. Dan kami percaya kasih karunia-Mu luar biasa atas hidup kami. Kami percaya Engkau adalah Bapa yang sangat baik. Amin. Kau tidak pernah biarkan kami dalam situasi apapun juga.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Tuhan selalu mendengarkan doa kami. Haleluya. Tuhan selalu peduli dengan keadaan kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Kalau kami pada saat pagi hari ini boleh bersekutu dengan Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Saat ini hamba serahkan akan seluruh jemaat Tuhan. Tuhan Yesus. Dalam berbagai-bagai kesulitan dan problem. Masa-masa yang sulit Tuhan kuatkan iman mereka. Yes, Tuhan. Amin. Iman kepada Engkau tidak pernah mengecewakan. Amin. Amin. Dalam nama Amin. Yesus. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada yang sakit, ada yang mengalami beban-beban yang sangat berat. Oh Yesus. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan. Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Amin. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Mama juga berdoa, mungkin ada di antara jemaat yang berhari ulang tahun pada minggu ini dan juga hari ini. Tuhan Engkau tolong, Engkau berkati mereka. Amin Tuhan. Karena di tangan kananmu ada umur panjang, di Amin. tangan kirimu ada kekayaan dan kehormatan. Amin. Itulah yang Tuhan siapkan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Yes, amin Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk rumah tangga yang mungkin saja berhari ulang tahun Oh Jesus. pernikahan. Tuhan Engkau berkati rumah tangga Jesus. mereka. Amin Tuhan. Supaya terjalin kasih antara suami istri, Dalam orang tua nama dengan Yesus. anak. Dalam nama Mereka Yesus. boleh menjadi keluarga yang memuliakan Dalam Tuhan. nama Yesus. Yang boleh Dalam menjadi nama berkat bagi banyak orang. Dalam Menjadi nama teladan Yesus. sehingga Dalam nama Tuhan Yesus. Yesus dipermuliakan. Ya Dalam Tuhan. nama Tuhan, Yesus. tolong Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Bahkan berkati semua yang sempat mendengarkan, mengikuti ibadah pada saat Ya, itu. Dalam nama Yesus. Berkat Tuhan juga melimpah atas mereka. Amin. Dalam nama Yesus. Semua kami adalah umat Tuhan yang mendapatkan kasih karunia Allah. Ya. Kasih karunia Allah itu sempurna atas hidup kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk bangsa negara kami. Jesus. Pemerintah kami Tuhan, presiden, wakil presiden, para menteri, dan semua pengambil keputusan baik di pusat Oh, maupun Jesus. daerah. Tuhan Engkau berikan hikmat. Jesus. Dalam nama Yesus. Dalam situasi yang seperti ini mereka dapat mengambil sebuah kebijakan yang tepat. Amin. Seturut Amin. dengan kehendak Tuhan. Benar Tuhan. Dapat mengatasi akan pandemi yang sementara Tuhan terjadi. Yesus. Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan itu adalah kedaulatan Tuhan. Ya. Namun kami selalu mohon belas kasihan Tuhan. Ya Tuhan. Limpahkanlah kasih karunia-Mu Tuhan atas bangsa ini. Dalam nama Atas Yesus. bangsa-bangsa. Dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan semuanya Amin. dengan sempurna. Ya. Tuhan terima kasih. Berkati daerah kami Kota Palu dan sekitarnya. Dalam nama Jesus, Yesus Tuhan. Dan juga daerah kami Sulawesi Tengah berkati Oh, Tuhan. Yesus. Pemerintah kami pun Tuhan selalu diberikan hikmat bijaksana. Amin. Untuk Amin. dapat Tuhan. mengatasi Tuhan masalah yang sedang dihadapi oleh dunia. Ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi kami. Amin Tuhan. Jauhkan kami juga dari bencana-bencana yang lain. Tuhan lindungi kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua yang sakit yang disebabkan Dalam nama oleh Yesus. COVID-19. Oh, Yesus. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Darah Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tolong Dalam Tuhan. nama Yesus. Tolong Tuhan. Dalam Dalam nama nama Yesus. Yesus. Para dokter, para medis semuanya, Darah tenaga-tenaga Yesus. kesehatan lainnya Tuhan berkati. Amin. Dalam nama Yesus. Selalu mereka bisa mengambil tindakan-tindakan medis yang tepat. Amin. Dan Dalam mereka nama pun Yesus. selalu dipelihara, dijaga Amin. Dalam oleh nama Tuhan Yesus. sendiri. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Roh Kudus akan terus menyertai hidup kami. Tidak akan pernah membiarkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Mari saudara angkat tangan. Terima kasih. Mari sekali lagi kita bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat pemeliharaanmu dalam hidup kami. Haleluya, Buat kasih haleluya. setiamu. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Amin. Dalam nama Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Ya, Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, biarlah berkat rahmat dari Allah Bapa, yaitu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus,
Persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua. Amin, amin. Senantiasa memelihara dan melindungi kita, menguatkan kita setiap saat, serta memberkati kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.